Kajian utama dalam ilmu kimia adalah mempelajari perubahan materi atau reaksi kimia. Nah, agar reaksi kimia yang terjadi mudah dikomunikasikan, maka digunakanlah lambang dan zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia yang dinyatakan dalam bentuk persamaan kimia atau persamaan reaksi. Persamaan reaksi didefinisikan sebagai persamaan yang menyatakan kesetaraan jumlah zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia dengan menggunakan rumus kimia. Nah, berikut ini adalah beberapa hal penting yang harus teman-teman pahami agar dapat menuliskan persamaan reaksi kimia dengan benar. Yang pertama, dalam reaksi kimia terdapat zat-zat pereaksi yang disebut juga dengan reaktan, dan zat-zat hasil reaksi yang disebut juga dengan produk. Nah, dalam penulisan persamaan reaksi, rumus kimia pereaksi dituliskan di ruas kiri dan rumus kimia untuk hasil reaksi dituliskan di ruas kanan. Kemudian, antara kedua ruas itu dihubungkan dengan anak panah yang menyatakan arah reaksi kimianya. Anak panah ini dapat teman-teman baca membentuk atau bereaksi menjadi. Selanjutnya, wujud setiap zat yang terlibat diikutsertakan dalam persamaan reaksi. Dalam hal ini, ada 4 jenis wujud zat, yaitu gas yang dilambangkan dengan huruf G ditulis di dalam tanda kurung, cairan atau liquid yang dilambangkan dengan huruf L ditulis di dalam tanda kurung, zat padat atau solid yang dilambangkan dengan huruf S ditulis di dalam tanda kurung, dan larutan atau akuas yang dilambangkan dengan AQ ditulis dalam tanda kurung. Nah, menurut aturan IUPAC, penulisan fasa atau wujud zat dalam persamaan reaksi dituliskan sejajar dengan rumus kimianya. Contoh, untuk gas karbon dioksida ditulis CO2 dalam kurung G, atau misalnya padatan BaSO4 ditulis BaSO4 dalam kurung S. Berikutnya, bilangan yang mendahului rumus kimia zat-zat dalam persamaan reaksi disebut dengan koefisien reaksi. Nah, koefisien reaksi ini menyatakan perbandingan paling sederhana dari partikel zat yang terlibat dalam reaksi. Terakhir, suatu reaksi dikatakan setara apabila jumlah setiap atom di ruas kanan dan kirinya sama. Nah, penyetaraan reaksi kimia dapat dilakukan dengan mengubah koefisien dari zat-zat yang terlibat hingga jumlah setiap atom di ruas kanan dan kirinya sama. Nah, supaya paham, mari kita perhatikan persamaan reaksi berikut ini. 2H2 gas ditambah O2 gas menjadi 2H2O liquid. Nah, untuk reaksi ini, reaktan atau pereaksinya adalah gas H2 dan gas O2. Sedangkan produk atau hasil reaksinya adalah H2O atau air yang berwujud cair atau liquid. Kemudian angka 2 yang ditulis di depan H2 merupakan koefisien H2 yang menunjukkan bahwa ada 2 molekul H2 yang terlibat dalam reaksi. Untuk oksigen koefisiennya 1, dan memang untuk koefisien 1 tidak perlu dituliskan angka 1-nya. Nah, maka artinya ada 1 molekul oksigen yang terlibat dalam reaksi. Adapun koefisien untuk H2O-nya adalah 2, yang menunjukkan bahwa ada 2 molekul H2O yang terbentuk. Maka untuk reaksi ini, dapat teman-teman baca 2 molekul hidrogen bereaksi dengan 1 molekul oksigen membentuk 2 molekul H2O. Nah, supaya paham, mari kita lanjutkan ke contoh-contoh soal. Soal yang pertama, pada reaksi 2Na solid ditambah 2H2O liquid menjadi 2NaOH aqueous ditambah H2 gas, yang disebut reaktan adalah, reaktan adalah zat yang menjadi pereaksi atau senyawa awalnya. Dan untuk soal ini, reaktannya adalah Na dan H2O.
sehingga jawaban untuk soal ini adalah opsi E. Nah, adapun untuk NaOH dan H2 merupakan hasil reaksi atau produknya. Soal yang kedua, di antara persamaan molekuler berikut, reaksi yang sudah setara adalah. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya, suatu reaksi dikatakan setara apabila jumlah setiap atom di ruas kanan dan kirinya sama. Nah, mari kita lihat setiap opsi yang ada. Untuk opsi A, jumlah atom Cu di ruas kirinya adalah 2, dan di ruas kanan jumlah atom Cu-nya adalah 1. Maka jelas reaksi ini belum setara. Kemudian untuk opsi B, jumlah atom S di ruas kirinya adalah 1, dan di ruas kanannya juga 1. Jadi untuk atom S-nya sudah setara. Kemudian untuk atom oksigennya, di ruas kiri pada SO2 ada 2 atom oksigen, dan pada 2O2 ada 4 atom oksigen, sehingga total oksigen di ruas kirinya adalah 6. Untuk di ruas kanannya, jumlah atom oksigennya hanya 3, sehingga reaksinya belum setara. Untuk opsi C, jumlah atom hidrogen di ruas kirinya adalah 2, dan di ruas kanan juga 2. Kemudian untuk atom S, di ruas kiri jumlahnya 1, dan di ruas kanan juga 1. Selanjutnya untuk atom oksigennya, di ruas kiri ada 2, sedangkan di ruas kanan ada 3, sehingga reaksi ini belum setara. Kemudian untuk opsi D, jumlah atom P di ruas kirinya adalah 4, dan di ruas kanan juga ada 4. Untuk atom oksigennya, di ruas kiri jumlahnya ada 10, dan di ruas kanan juga ada 10. Untuk atom C-nya, di ruas kiri jumlahnya 10, dan di ruas kanan juga ada 10. Jadi reaksi ini sudah setara, sehingga jawaban untuk soal ini adalah opsi D. Soal yang ketiga, gas nitrogen bereaksi dengan gas oksigen menjadi gas dinitrogen tetroksida. Tuliskan persamaan reaksinya. Nah, kita tentukan dulu rumus kimia untuk reaktan dan produknya dengan melihat nama senyawanya. Untuk soal ini, reaksi atau reaktannya ada 2, yaitu gas nitrogen yang kita tulis N2 dalam kurung G, dan gas oksigen yang dituliskan O2 dalam kurung G. Kemudian, untuk hasil reaksi atau produknya adalah gas dinitrogen tetroksida yang rumus molekulnya adalah N2O4 dan kita tambahkan dalam kurung G karena wujudnya gas. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung dalam menentukan rumus kimia senyawa, silahkan cek video sebelumnya tentang tata nama senyawa. Nah, kita lanjutkan kembali. Setelah menentukan reaktan dan produknya, maka kita bisa menuliskan kerangka persamaan reaksinya. Diingat bahwa dalam persamaan reaksi, reaktan ditulis di ruas kiri dan produk ditulis di ruas kanan, serta ada tanda panah yang menghubungkan keduanya. Maka kerangka persamaan reaksi untuk soal ini adalah N2 gas ditambah O2 gas menjadi N2O4 gas. Berikutnya kita harus menyetarakan persamaan reaksinya supaya jumlah setiap atom di ruas kanan dan kirinya sama. Nah, untuk mempermudah, teman-teman bisa membuat tabel seperti ini. Kita lihat satu persatu. Untuk atom oksigennya, di ruas kiri berjumlah 2 dan di ruas kanan berjumlah 4. Nah, supaya setara, maka ruas kirinya kita kalikan 2, yang artinya koefisien O2-nya kita ubah menjadi 2. Kemudian untuk atom nitrogen, di ruas kiri jumlahnya 2 dan di ruas kanan jumlahnya juga 2. Nah, artinya atom nitrogennya sudah setara. Jadi persamaan reaksi lengkapnya adalah N2 gas ditambah 2O2 gas menjadi N2O4 gas. Soal yang keempat, tuliskan dan setarakan persamaan reaksi antara gas metana dengan rumus molekul CH4 dengan gas oksigen membentuk gas karbon dioksida dan uap air. Nah, sama seperti contoh soal sebelumnya, kita tentukan dulu reaktan dan produknya.
Untuk soal ini, reaktannya adalah gas metana yang kita tuliskan CH4 dalam kurung G, dan juga gas oksigen yang dituliskan O2 dalam kurung G. Kemudian untuk hasil reaksi atau produknya adalah gas karbon dioksida yang rumus molekulnya adalah CO2, dan karena wujudnya adalah gas maka kita tambahkan dalam kurung G. Serta uap air yang rumus molekulnya adalah H2O dan kita tambahkan dalam kurung G. Berikutnya kita tuliskan kerangka persamaan reaksinya, yaitu CH4 gas ditambah O2 gas menjadi CO2 gas ditambah H2O gas. Nah, kemudian kita setarakan, kita buat lagi tabel seperti ini. Untuk atom karbon, jumlah di ruas kirinya adalah 1 dan jumlah di ruas kanannya juga 1. Jadi, untuk atom karbonnya sudah setara. Untuk atom hidrogen, jumlah di ruas kirinya adalah 4 dan jumlah di ruas kanannya adalah 2. Nah, supaya setara, maka di ruas kanannya harus dikali 2, yang artinya koefisien H2O-nya kita jadikan 2. Selanjutnya untuk oksigen, jumlah di ruas kirinya adalah 2 dan jumlah di ruas kanannya adalah 4. Yaitu 2 dari CO2 dan 2 dari 2H2O. Maka supaya setara, atom oksigen di ruas kiri kita kalikan 2, yang artinya koefisien O2-nya kita jadikan 2. Sehingga persamaan reaksi setaranya adalah CH4 gas ditambah 2O2 gas menjadi CO2 gas ditambah 2H2O gas. Soal yang kelima, tuliskan dan setarakan persamaan reaksi antara logam aluminium dengan larutan asam klorida membentuk larutan aluminium klorida dan gas hidrogen. Nah, untuk soal ini yang direaksikan adalah logam aluminium dengan larutan asam klorida, sehingga reaktannya adalah logam aluminium yang kita tuliskan Al, dan karena logam wujudnya padat maka kita tambahkan dalam kurung S. Reaktan berikutnya adalah larutan asam klorida yang rumus molekulnya adalah HCl dan karena wujudnya adalah larutan, maka kita tambahkan dalam kurung AQ. Kemudian produk atau hasil reaksinya adalah larutan aluminium klorida, yaitu AlCl3, dan karena wujudnya adalah larutan, maka kita tambahkan dalam kurung AQ. Serta ada gas hidrogen, yaitu H2, kemudian kita tambahkan dalam kurung G. Selanjutnya kita tuliskan kerangka persamaan reaksinya, yaitu Al solid ditambah HCl aqueous menjadi AlCl3 aqueous ditambah H2 gas. Nah, kemudian kita setarakan, kita buat lagi tabel seperti ini dan kita cek jumlah setiap atomnya. Untuk atom Al, jumlah di ruas kirinya adalah 1 dan jumlah di ruas kanan juga 1. Jadi untuk atom Al sudah setara. Untuk atom Cl, jumlah di ruas kirinya adalah 1 dan jumlah di ruas kanannya 3. Nah, supaya setara, maka di ruas kirinya harus kita kalikan 3, yang artinya koefisien HCl-nya kita jadikan 3. Adapun untuk hidrogen, jumlah di ruas kirinya adalah 3 dan jumlah di ruas kanannya adalah 2. Maka supaya setara, ruas kanannya dikalikan 3/2, yang artinya koefisien H2-nya kita ubah menjadi 3/2. Nah, supaya koefisiennya tidak ada yang berbentuk pecahan seperti ini, maka semua koefisien zatnya dikalikan 2, sehingga persamaan reaksi setaranya menjadi 2 Al solid ditambah 6 HCl aqueous menjadi 2 AlCl3 aqueous ditambah 3 H2 gas. Soal yang keenam, tuliskan dan setarakan persamaan reaksi antara padatan besi 3 oksida dengan larutan asam sulfat membentuk larutan besi 3 sulfat dan air. Untuk soal ini, reaktannya adalah padatan besi 3 oksida yang rumus kimianya adalah Fe2O3 dan karena wujudnya adalah padat maka kita tambahkan dalam kurung S.
Nah, sekali lagi bagi teman-teman yang masih bingung dalam menentukan rumus kimia suatu senyawa, silahkan cek video sebelumnya tentang tata nama senyawa. Kita lanjutkan kembali. Reaktan berikutnya adalah larutan asam sulfat, yaitu H2SO4, dan karena wujudnya adalah larutan, maka kita tambahkan dalam kurung AQ. Selanjutnya produk atau hasil reaksinya adalah larutan besi 3 sulfat, yang rumus kimianya adalah Fe2SO43, dan karena wujudnya adalah larutan, maka kita tambahkan dalam kurung AQ. Produk berikutnya adalah air, yaitu H2O, dan kita tambahkan dalam kurung L. Berikutnya kita tuliskan kerangka persamaan reaksinya, yaitu Fe2O3 solid ditambah H2SO4 aqueous menjadi Fe2SO43 aqueous ditambah H2O liquid. Nah, kemudian kita setarakan. Untuk atom Fe, jumlah di ruas kirinya adalah 2, dan jumlah di ruas kanannya juga 2, sehingga untuk Fe sudah setara. Untuk atom S, jumlah di ruas kirinya adalah 1, dan jumlah di ruas kanannya adalah 3. Maka supaya setara, ruas kiri harus kita kalikan 3, yang artinya koefisien H2SO4-nya kita ubah menjadi 3. Selanjutnya untuk hidrogen, di ruas kiri jumlahnya 6, yang berasal dari 3H2SO4. Sedangkan di ruas kanan, jumlah atom hidrogennya adalah 2. Maka supaya setara, ruas kanannya harus kita kalikan 3, yang artinya koefisien H2O-nya harus kita ubah menjadi 3. Terakhir kita cek jumlah atom oksigennya. Dalam Fe2O3 ada 3 atom oksigen, dan dalam 3H2SO4 total oksigennya adalah 3 dikali 4 yaitu 12. Maka total oksigen di ruas kiri adalah 15. Sekarang kita lihat untuk ruas kanannya. Dalam Fe2SO43 total oksigennya adalah 3 dikali 4 yaitu 12. Dan dalam 3H2O ada 3 oksigen. Jadi total oksigen di ruas kanan adalah 15. Nah, artinya oksigen di ruas kanan dan kirinya sudah setara. Maka persamaan reaksi lengkapnya adalah Fe2O3 solid ditambah 3H2SO4 aqueous menjadi Fe2SO43 aqueous ditambah 3H2O liquid.